Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti hari-hari yang lalu kami menjanjikan akan bertemu kembali dan saya undang seorang Habib yang menjadi sahabat saya, mukhalid saya, dan keberaniannya luar biasa sehingga semua ratusan ribu anggota PGN akan melindungi dia ketika di dalam ucapannya ibda' bin nafsi menunjukkan kebenaran-kebenaran. Barangkali ada batu sandungan, dan itu menjadi prinsip bersama bahwa Patriot Garuda Nusantara adalah mati siji, mati kabeh, mukti siji, mukti kabeh, dan sudah mewakafkan jiwa raganya untuk bangsa dan negara. Juga jiwa raga saya di kesempatan pertama kemarin dan kesempatan kedua setelah COVID ini, saya tetap teguhkan mewakafkan jiwa raga saya, selembar nyawa saya untuk kedamaian bangsa dan negara. Dan Beb, malam ini nampaknya ada sesuatu yang menarik sehingga antum jauh-jauh datang kemari silaturahmi. Kalau saya lihat kemarin kejadian di Palestina semua itu sepertinya tuh gemuruh di Indonesia, atau jaraknya jauh. Padahal reaksi kita pun juga, bantuan kita tuh nggak efek lah kalau untuk di sana. Tapi begitu gencarnya. Sekarang negeri ini sedang sakit. Saya lihat tokoh-tokoh Islam ini kemana semua? Pejabat-pejabat. Malah ada dulu waktu Palestina sampai ada seorang tokoh pejabat mengatakan dana masjid separuh kirim ke Palestina. Ada mau mengumpulkan semua kotak-kotak ke Palestina. Bukankah di agama itu menganjurkan berbuat baik kepada kerabat dulu, baru kita ke orang lain? Ku anfusakum wa ahlikum nar. Nah, sekarang ini di negara kita ini jatuh, lagi sakit semua. Ini kok saya lihat gerakan-gerakan untuk seperti Palestina itu nggak ada lagi. Sepertinya bangsa kita ini kelas 2, lebih mulia bangsa Palestina. Apa di sisi agama? Ada yang salah apa di agama ini? Ya sebenarnya ini menarik ini. Kaum muslimin, muslimat, apapun yang panjenengan berasal dari mana suku dan agama, bahkan yang tidak beragama sekalipun. Malam ini ada pertanyaan yang menggelitik. Sebenarnya saya pertegas. Ada seorang wakil presiden, berapa kali mencalonkan presiden nggak jadi, namanya Pak Yusuf Kalla. Yang ketika dia menjadi ketua Dewan Masjid atau ketua PMI, kemudian mengatakan bahwa 50% kotak masjid, sumbangan masjid, bisa 50% diberikan ke Palestina. Ini sebenarnya ketika dia berbicara itu sebagai apa, Bib? Wakil Presiden, Ketua MUI, atau Ketua Dewan Masjid? Ya semua lah itu jabatan itu dia pengguna. Nah, kalau pengusaha barangkali ia bisa, karena dia kan pengusaha juga. Lah ini repotnya kalau seorang pemimpin, kalau zaman dulu, pemimpin nggak boleh jadi pengusaha. Jadi makanya pengusaha ya pengusaha, pemimpin ya pemimpin, pemuka agama ya pemuka agama. Lah ini campur aduk antara pemuka agama mencari pengaruh supaya menjadi pemimpin umat, setelah menjadi pemimpin umat supaya bisa bisnisnya jalan, maka ini kacau ini. Pemikiran konsentrasinya tidak jelas, skala prioritasnya. Kayak Pak Yusuf Kalla ketika ngomong Dewan ini, dia harusnya tanya kepada ahli fikih dong. Atau sekurang-kurangnya dia mentasbihkan diri sebagai ketua MUI. Jangan mentang-mentang menjadi akwannya PBNU. Tidak ada jaminan akwan PBNU atau mustasar PBNU kemudian jadi orang NU yang paham. Tidak, ada akwan, ada mustafar yang diambilkan karena jabatan politis dia sebagai wakil presiden. Maka tidak otomatis Pak Yusuf Kalla ini ngerti tentang hukum fikih. Terbukti ucapannya bahwa kotak masjid di Indonesia 50% harus dikirim ke Palestina. Hubungannya apa? Apalagi diucapkan oleh seorang Yusuf Kalla yang mengaku anaknya orang NU. Ini kebangetan banget gitu loh. Lah mbok tanya kepada adik-adik Ansor, kepada anak-anak Banser, kepada Pagar Nusa, atau kepada santrinya Kang Said lah di pesantren Istiqomah atau di pesantren Soko Tunggal. Hukum fikih itu bagaimana tentang keperpihakan membela suatu kaum
yang seagama, yang beda negara, yang seagama dalam negara, yang seagama beda madhab, yang seagama beda madhab, beda ulama. Itu bagaimana? Yang seagama, beda madhab, beda ulama, beda partai, itu bagaimana? Coba tanyalah dulu Pak Yusuf Kalla. Kalau bisnis saya angkat topi, Anda hebat. Anda luar biasa. Konglomerasi bisnis Anda menguasai hampir seluruh jaringan. Tetapi dalam hal fikih, dalam urusan masjid, Anda salah. Di NU sudah ada kesepakatan hukum fikih bahwa pembelaan terhadap satu kaum itu ditentukan dengan jarak sebagaimana sholat. Jadi jarak 90 kilo sampai 300 kilo, kemudian 300 kilo sampai lebih ke sana. Sampai melewati atau nyebrang laut. Maka ketika Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dalam kondisi to be kill or not to be kill, merdeka atau tetap dijajah, merdeka atau mati, maka resolusi jihadnya dikemukakan jarak 90 kilo dari kota Surabaya, semua warga Indonesia, warga negara Indonesia dan khususnya orang NU harus ikut berperang melawan negara Belanda dan tentara sekutu di dalam menegakkan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Ini hukum fikih. Jadi nggak boleh sembarangan. Maka sebesar NU yang memiliki 30 juta ulama lebih, dia tidak berani menentukan hukum fikih, hanya cukup dengan al-mutaqo. Jadi tidak kemudian menentukan hukum fikih tersendiri, hanya sekelompok kecil memutuskan. Ini yang berbahaya. Dan kalau kemudian ini dipercaya oleh seorang Yusuf Kalla, tokoh nasional dan internasional, kemudian menjadi dasar pembicaraan, kacau ini. Agama apa yang dinut sebenarnya? Harusnya kalau merujuk hukum fikih ini, maka jarak 90 kilo atau 300 kilo kita baru membela. Tidak berbela dengan fisik, iya benar. Dengan harta pun sama, hitung-hitungannya sama. Lah kenapa sekarang Pak Yusuf Kalla tidak mengeluarkan ucapan sebagai ketua PMI? Bahwa kotak-kotak amal di semuanya tempat, baik yang ada di minimarket atau yang di supermarket atau yang di mana, di masjid, di gereja, di tempat ibadah. Kenapa tidak dikeluarkan 50% untuk rakyat Indonesia yang sedang mengalami kondisi COVID kayak begini? Anda kan seorang yang kenal bagaimana mengeksplorasi dan mengeksploitasi daerah tambang-tambang. Harusnya kan ada seismik yang bisa menjadi acuan, mediannya, sehingga menemukan seperti titik yang sama. Anda harusnya tanya dulu dong. Jangan memutuskan hukum fikih yang bikin kacau dan bikin hingar-bingar ndak karu-karuan. Loh, kalau Anda ini mantan ketua RT beda. Anda ini wakil presiden. Wakil presiden itu sudah mewakili negerimu. Lalu bagaimana kalau bisa seenaknya Anda mengambil keputusan cintamu, hatimu engkau gadekan untuk bangsa Palestina. Sementara rakyatmu sendiri di depan matamu sendiri yang menderita sudah mengap-ngap, tidak bisa mencari makan, di sana dilarang, di sini dilarang. Coba keluarkan dong. Harta masjid itu keluarkan. Wajib itu untuk menyelamatkan rakyatmu. Kenapa engkau diam 1000 bahasa? Kenapa Anda kalah dengan orang-orang yang engkau katakan keturunan Tionghoa? Kenapa kalah dengan orang-orang yang selama ini engkau cap sebagai bangsa asing, bangsa asing? Mana, Beb? Ini saudara-saudara sampean yang hidungnya mancung-mancung, yang selama ini rajin mengkolekte di pinggir-pinggir jalan, menarik semuanya sampai puluhan miliar, 300 miliar, sekian miliar. Bahkan saudara antum itu Abdus Somad mau ngolekte, mau beli kapal selam, mau beli ini. Sementara ketika nyawa yang harganya itu jauh lebih hebat daripada kapal selam, daripada perjuangan saudara kita yang ada di Palestina, daripada perjuangan saudara-saudara kita yang di luar benua itu.
Justru di Indonesia ribuan orang, puluhan ribu orang, ratusan ribu orang mati, meninggal, memporak-porandakan ekonomi dan tatanan perekonomian internasional, membuat pagebluk dunia yang semuanya hampir kehilangan keimanannya, menjadi kafir semuanya karena lebih takut COVID daripada takut kepada Tuhannya. Lalu kenapa tidak hadir orang-orang kaya yang Anda kenal? Beb, bagaimana ini? Dulu dia jagoan ayat, jagoan ini. Adik sampean ya istrinya AHY ngomong melecehkan ayat Al-Quran sak kepeda, kemudian tidak ada hukumnya. Dulu ngomong begono begini sampai masjid saja mau diserahkan kepada orang Palestina yang jarak antara Indonesia dan Palestina 17.000 kilometer itu kalau ditarik hukum jalan lurus. Kalau nggak lurus belok-belok ya barangkali sampai 20.000 kilometer lebih. Padahal syarat hukum fikih kan 90 kilo sampai 300 kilo. Sholat aja udah gosok. Lah ini sholat aja bisa dirangkap-rangkap. Ada rukhsah. Nggak ada kewajiban waktu. Ya. Dan bisa disingkat. Jadi yang 4 jadi 2. 2 pun digabungkan dengan yang 2 selanjutnya atau sebelumnya. Lah ini kok sampai kayak begini. Mana kayak Pak Bakri yang jagoan-jagoan itu yang selama ini menjadi konglomerasi terkenal sebagai orang kaya di Asia, di Indonesia, di ASEAN. Ada kelompok Fadil Muhammad, ada kelompok Kodel, ada kelompok A'agim yang menjadi pengusaha yang pebisnis perumahan kurma, perumahan syariah, perumahan ini yang menghabiskan dan menyedot, mengkorup duit ratusan miliar rakyat. Kenapa? Diam 1000 bahasa. Kenapa tidak ada kotak berjalan? Kenapa tidak ada sumbangan sama sekali kepada bangsanya sendiri? Mereka ini menyelamatkan siapa? Menyelamatkan saudaranya atau menjadi cabang pengemis dari Palestina ini? Palestina yang mana sebenarnya mereka? Ini perlu didata loh, Beb. Negara harus mendata. Mereka pendukung Palestina, faksi yang mana? Faksi Fatah, faksi PLO, atau faksi Hamas? Selama ini dia mengkolekte dan ternyata duta besar Palestina juga tidak pernah bisa menerima. Tidak pernah menerima uang tarikan dari rakyat. Berarti mereka merampok dan gosop. Mengatasnamakan rakyat Indonesia untuk Palestina. Dan ini yang paling penting lagi. Kenapa? Pemerintah juga diam saja. SIUJK itu kan mengatur bahwa tidak boleh sembarangan lembaga mengkolekte dana. Yang organisasi keuangan bukan bank pun harus ada izinnya. Ini kan gak karu-karuan semuanya di Indonesia ini. Karena apa? Karena tumpang tindih yang tidak jelas. Sudah ada BPK, ada ini, tumpuk-tumpuk, ada SIUJK, ada BI, ada ini. Dan ternyata kita ini semakin lama semakin tidak cetok. Jadi lebih baik uang-uang yang di luar bantu saat ini sudah. Lebih baik uang-uang yang dikorupsi dan disimpan oleh mantan pejabat-pejabat, baik jenderal atau tidak jenderal, yang konon kabarnya setiap jenderal di Indonesia ini yang berpangkat lebih dari pernah menjadi kasat ke atas, itu punya simpanan 100 triliun. Di luar negeri. Maka kenapa kemudian ketika Jokowi mengobrak-abrik dan mulai menyasar, gasak sawah-sawah mereka, pundi-pundi mereka di luar negeri, jadi geger dan bereaksi akan menurunkan Jokowi. Itu underannya. Karena sebelum duit mereka disapu bersih oleh Jokowi, dengan data yang dari Sri Mulyani, karena Sri Mulyani adalah mantan direktur utama Bank Dunia, sehingga mengerti benar namanya, rekeningnya, nomornya, di bank mana, jumlah rupiahnya akan diturunkan. Tetapi persoalannya Jokowi dan Sri Mulyani jangan setengah-setengah dong. Jangan berikan PHP, harapan palsu. Jangan, kalau sudah berjalan, sudah beriak begini, sikat terus. Jangan takut. Rakyat di belakang dan kita siap. Antum siap nggak? Berjihad untuk membela kebenaran ini.
Jokowi akan menyelamatkan uang negara. Itu duit maling semuanya, duit rampok semuanya. Kan sudah 25 triliun. Maka kenapa Gus Dur kok meminta Pak Harto harus diadili?